kita akan mencoba memahami apa itu asuransi kesehatan ya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai jaminan ya. Jadi jaminan itu pemerintah menjamin, menjamin rakyatnya mendapat pelayanan kesehatan dari berbagai macam sumber dana pemerintah pusat atau daerah ya. Nah, tapi ada mekanisme asuransi kesehatan itu apa? Nah, kita harus paham mengenai prinsip-prinsip asuransi kesehatan. Sudah pernah dapat kuliah nggak nih? Belum? Kemudian memahami beda antara asuransi kesehatan komersial dan sosial dan membahas keadaan BPJS saat ini. Oke. Nah, ini adalah prinsip-prinsip asuransi kesehatan. Jadi merupakan kegiatan yang berdasarkan atas risiko sakit di kelak kemudian hari. Nah, masyarakat tuh ada yang takut risiko. Ya, tapi juga ada yang tidak takut atau cinta risiko, paham ya? Misalnya orang-orang yang senang naik gunung atau terjun payung misalnya, itu yang takut risiko atau senang risiko? Senang. Ya. Nah, mereka yang takut risiko cenderung yang sudah sakit akan membeli premi asuransi kesehatan. Bisa dipahami ya? Jadi itu gambar yang tadi saya pakai berkali-kali. Itu masyarakat seperti nah, yang di sini itu yang normal-normal lah apa. Tapi juga akan dibagi lagi, ada yang takut risiko, ada yang senang risiko. Nah, jadi ketika membeli semua jenis asuransi kesehatan ataupun asuransi pada umumnya ya, itu sebenarnya yang diperdagangkan itu apa toh? Jadi orang menjual premi asuransi itu yang dia jual itu apa? Jasa apa? Bukan, nggak ada pelayanannya. Kan belum tentu sakit toh. Belum tentu sepeda motornya hilang loh. Apa? Ya, rasa ketenangan, tahu ya. Yang dijual oleh apa yang disebut sebagai pihak asuransi itu adalah ketenangan seseorang. Anda punya motor, diasuransi nggak atau mobil? Ya, diasuransi. Walaupun Anda membayar 2 juta setiap tahun misalnya untuk mobil Anda mendapat tenang nggak? Kalau kecelakaan atau untuk hilang atau apa, itu ada yang mengganti. Tapi mereka yang tidak takut risiko, ya 2 juta, aduh mahal banget. Kenapa saya harus bayar 2 juta? Karena kalau tidak ada apa-apa, hilang toh, uang itu hilang toh. Jadi yang dibeli itu apa? Ketenangan. Bukan membeli jasa, bukan membeli produk, bukan membeli makanan yang bisa kita makan, tapi sesuatu yang tadi abstrak atau ketenangan, karena kita punya ketakutan pada risiko yang bisa terjadi tapi atau tidak terjadi. Jadi masa depan itu ada sebuah atau 2 buah atau 3 buah, 4 buah kemungkinan yang terjadi seperti ini atau tidak terjadi, paham ya? Jadi ada mulai dari ini terjadi baik misalnya, terus sampai ada yang terjadi buruk. Nah, ini kan ada suatu probabilitas ya, jadi kemungkinan. Nah, ketika orang itu sakit ya, atau risiko sakitnya tinggi, dan dia tahu, dan dia juga cenderung mungkin akan melihat bahwa kemungkinan untuk terjadi buruk di kelak kemudian hari sakit itu tinggi ya. Nah, karena itu dia kemudian apa? Beli premi asuransi kesehatan. Gimana? Ada dari Anda yang tidak punya sama sekali asuransi, entah itu mobil atau Anda punya sepeda motor tapi nggak punya asuransi, ada nggak yang? Atau yang punya siapa? Yang punya asuransi motor. Anda punya motor semua ya, atau mobil ya, punya asuransi. Yang tidak punya ada nggak?
Apa? Jadi hidup Anda kira-kira gimana? Kalau tidak punya asuransi itu sudah motor Anda was-was terus nggak? Kalau parkir tempat mana, ini was-was nggak? Tapi jangan kaget loh, ada orang-orang yang menikmati was-wasnya tadi. Paham nggak? Coba, yang naik terjun payung itu ya, itu nikmati nggak was-was dia? Jadi kalau Anda punya motor dan motornya bagus, Anda Anda asuransi, Anda mungkin jenisnya tuh yang kelompok yang cinta risiko. Tadi ada yang cinta risiko, ya. Ada yang takut risiko. Oke. Nah, di sini kemudian kita akan lihat ada beberapa hal tentang pembelian premi asuransi kesehatan. Jadi kelompok yang cenderung sakit, takut risiko, dan punya dana untuk membeli premi. Apabila semakin banyak anggota yang cenderung sakit, logikanya premi akan semakin mahal, betul nggak? Kemudian dengan sistem ini, maka lama-lama peserta asuransi kesehatan adalah orang kaya yang cenderung sakit. Ya, yang masuk ke sana. Lama-lama premi mahal terus ya. Yang sehat sekali dan nggak punya risiko sakit, mereka cenderung tidak mau ikut. Dan ada dua macam asuransi kesehatan, yang askes sukarela yang dibayar oleh masyarakat dan askes sosial. Nah, ini yang menjadi satu isu yang penting untuk BPJS ya. Jadi askes sukarela, jadi masyarakat tadi beli asuransi. Jadi itu teorinya asuransi kesehatan itu memang dipraktekkan di dalam asuransi kesehatan sukarela yang dibayar oleh masyarakat. Ya. Nah, askes sosial itu dijamin oleh pemerintah ataupun oleh pihak pekerja atau oleh swasta. Coba kita lihat ya. Nah, nih, jadi persis seperti yang saya katakan ya. Nah, masyarakat bersedia bayar premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi kesehatan. Misalnya, tapi ini kalau di Indonesia banyak kan indemnity ya. Ini betul adalah asuransi yang Anda membayar taruhlah berapa? 500.000 sebulan. Ya. Apa benefitnya? 1 tahun misalnya 60 hari mondok, ya. Jadi ada batasnya. Jadi benefitnya itu ada batasnya. Nah. Oke. Kemudian menghitung risiko dan biaya tadi, biaya dan risiko. Sehingga ada satu proses yang disebut sebagai, pernah mendengar, underwriting. Tahu? Underwriting. Jadi, seseorang kalau mau beli premi asuransi harus dicek kesehatannya dulu. Ditanya macam-macam juga. Apakah ayahnya ini, pernah nggak itu? Terus. Bahkan juga ada satu asuransi atau banyak sistem yang waktu tunggu, tambah waktu tunggu lagi. Asuransi ini hanya berlaku 1 tahun setelah penandatangan atau 6 bulan. Paham ya? Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, perusahaan asuransi kesehatan tidak mau rugi. Mereka tidak mau mendapat orang-orang yang cenderung sakit. Pinter nggak, Andre? Oh, ya, karena ini adalah suatu dagang betul ya. Oke. Perusahaan asuransi kesehatan melakukan kontrak dengan penyedia jasa pelayanan. Jadi kalau orang yang tadi itu masuk ke rumah sakit yang dikontrak oleh pihak asuransi, asuransi akan membayar. Ya, keadaan ini berjalan karena dorongan untung perusahaan asuransi dan rasa tenang masyarakat pembeli asuransi. Jadi kalau perusahaan asuransinya itu rugi, bisa nggak program ini berjalan terus? Nggak, bangkrut. Kalau masyarakat tidak punya keinginan untuk tenang dengan membayar, itu bisa nggak berjalan nanti? Nggak ada. Jadi sekali lagi, asuransi kesehatan yang sukarela ini itu berbasis pada permintaan dan
ya demand dan supply asuransi kesehatan. Dan yang menarik, yang dibeli itu bukan produk yang tangible ya, apa yang kelihatan tadi ya, tapi sesuatu yang abstrak, yaitu rasa tenang, tenang. Masalah yang timbul adalah adverse selection. Yang mendaftar masuk adalah kelompok yang risiko tinggi tadi, yang mereka dan takut tadi. Nah, yang ini terjadi pada BPJS sekarang ini. Kemudian murah hasrat menggunakan pelayanan secara berlebihan karena membayar asuransi. Jadi orang sudah masuk asuransi, udah, oh saya punya dikit-dikit ke dokter, ya, misalnya seperti itu. Cream skimming itu menyasar ke peserta yang kaya dan juga cenderung sehat tadinya. Ya, ini mencoba untuk bagaimana ya ini mendapatkan peserta yang kaya-kaya dan bayar mahal dan cenderung yang sehat-sehat tadi. Kemudian biaya investasi yang tinggi. Nah, ini asuransi kesehatan komersial. Kemudian yang kedua adalah asuransi kesehatan sosial. Nah, ini biasanya muncul dari kelompok-kelompok pekerja, ya, di mana mereka punya undang-undang yang memaksa majikan, ya, majikan siapa? Pemberi kerja untuk membayar atau memotong berapa persen dari setiap gaji pegawai untuk masuk ke dana asuransi kesehatan sosial, ASTEK-nya atau PNS ya. Dan juga undang-undang tadi juga memaksa pekerja membayar berapa persen dari upah mereka ke dana asuransi kesehatan sosial. Ya. Nah, dana ini dapat di suatu negara dapat single pool, ya, semuanya di satu, yang seperti Indonesia itu single pool ya, masih ingat ya tadi ya, pooling tadi, hanya ke BPJS. Tapi di tempat-tempat lain, di Thailand ada 3 pool, di Jerman ada banyak pool ya. Tahu ya, pool tadi yang mengumpulkan uang tadi ya. Nah, biasanya pekerja yang informal dan mereka yang bekerja mandiri itu susah di cover, apa diajak menjadi anggota ya. Karena kalau motong kan gampang ya, tapi kalau membayar itu nggak gampang ya. Nah, sekarang kan kita problem toh, BPJS juga untuk menarik yang informal tadi dan juga yang informal tidak drop out ya. Ada tahu drop out apa ya? Ya, membayar, kemudian mendapat pelayanan, kemudian setelah mendapat pelayanan, kemudian dia tidak membayar lagi gitu. Ya. Kemudian boleh nggak saya sebagai orang kaya akan bayar 10 tahun ke depan, supaya nggak? Bisa nggak? Nggak boleh. Boleh nggak saya dipotong tiap bulan itu dari bank tabungan saya misalnya? Karena seorang kaya misalnya, dengan membayar BPJS kelas 1 yang 59.500 ya, per bulan ya, itu murah atau mahal? Murah. Kalau pendapatan orang kaya 50 juta sebulan, banyak nggak? Di Medan banyak itu. Di desa aja petani sawit ya, banyak yang dapat segitu ya. Banyak. Kan kalau dia umur 50 tahun, saya bisa nggak bayar 20 tahun sekaligus? Oh. Kan 20 tahun kalikan 20 tahun kan 12 berapa? 240 bulan kalikan 60.000 lah. Hanya sekitar 15 juta, 16 juta rupiah. Murah nggak? Saya aman selama hidup. Tapi nggak boleh itu, nggak bisa. Ya, nah nih. Jadi pekerja informal susah, ya. Dan ini sebenarnya tidak ada potensi untuk adverse selection karena dalam poolnya itu semua ikut, wajib tadi. Mengcover mereka yang sakit dan yang sehat. Paham ya? Jadi bedanya dengan askes sukarela, askes sukarela itu cenderung yang beli kelompok yang di sini yang takut risiko. Bisa dipahami nih? Oke. Nah, pertanyaannya mengenai BPJS, apakah BPJS merupakan suatu asuransi kesehatan sosial atau sukarela ini? Karena terjadi adverse selection pada kelompok non-PPI mandiri. Ya, ini yang menjadi masalah loh tadi. Siapa yang dapat paling banyak? Ya, kelompok yang ini. Dan rasio klaim di atas 100%. Dan dana itu dipakai untuk di sini. Nah, jadi BPJS adalah sistem yang bukan murni menerapkan prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial. Ya.
Dan ini menjadi masalah dalam keberlangsungan BPJS dan pemerataan pelayanan. Dan ini menjadi pemicu fenomena subsidi yang salah sasaran. Oke, coba kita diskusi lagi karena